weng weng weng. Oke guys, jadi kita pengen test ride satu motor ya, sama-sama Yamaha. Kuncinya bukan ini. bukan si kuning, tapi apa? Wah, itu dia tuh. Di belakang salah satu masterpiece-nya Double E Garage MT-09 tahun 2016. Naked Bike 2016. Tahun 2016, 3 silinder. Waduh, ini salah satu naked bike impian gue juga guys. Dan yang paling gue suka di sini adalah ini, headlampnya udah diganti. Nanti kita akan langsung lihat nih guys, first impression gue, karena sebelumnya gue belum pernah nyobain MT-09 yang sudah pakai headlamp kayak gini. Apalagi ini juga udah full spec, RCS 19 Corsa Corta, terus kemudian Akosato clutch, terus kemudian udah pakai Akrapovic full system. Öhlins juga, shock belakang, karbon, hager belakang, joknya juga udah empuk banget guys, udah diganti. Langsung aja nih kita akan lihat impresi gue. Dan by the way ini kuncinya, bismillah ya, katanya sih torsinya gila gitu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan starter dulu. Wow, 3 silinder. Langsung aja guys. Aman ya? Oke. Bismillah. Wah, jambakannya guys. Asli. Woo. Ditemenin sama Mas Irwan hari ini guys. Dan ini adalah perdana gue ke Muara Karang juga guys. Bawa Mio lagi, si kuning, untuk kita test ride salah satu unitnya Double E. Karena bisa dibilang Double E ini adalah showroom ya, jual beli motor yang bisa dikategorikan motor-motornya tuh cukup oke-oke gitu teman-teman. Salah satunya ini ya, MT-09. Ditemani dengan pemandangan anak-anak dede-dede emes gitu ya, pakai PCX, nggak pakai plat dan nggak pakai helm. Apakah sudah terbiasa gitu ya daerah sini dengan pemandangan seperti itu guys? Waduh, lubangnya ngeri sekali, lihat depan. Ini nih kalau motor-motor kayak gini enak buat touring gitu guys. Buat apa namanya, ibaratnya jalan jauh nih oke nih, karena riding positionnya tuh tidak sebongkok dengan sport gitu ya, asli. Dan gue kalau inget motor ini tuh inget, tau gak inget siapa? Gue tuh inget Wira Satria dan inget Mr. Dragon Harald Arkan gitu teman-teman. Karena dulu Harald sempat pakai ini, Wira juga sempat pakai ini. Dan kalau nggak salah ya, motor ini tuh ada di scene-nya John Wick teman-teman. John Wick ya, salah satu film favorit gue juga, film action. Keanu Reeves pakai MT-09 gitu teman-teman. Kalau nggak salah di chapter 3 ya, chapter 3 sebelum chapter terakhirnya dia. Oh, putar balik ya. Oke. Untuk gue yang tingginya 174 teman-teman ya, gue masih cukup napak. Dan beratnya ini menurut gue masih sangat bisa dibilang manusiawi ya. Karena gue ngerasa naked bike itu cocok dengan orang-orang yang bisa dibilang berotot-berotot kayak gue gitu loh guys. Ini racun juga nih, by the way. Ini juga for sale ya teman-teman ya di Double E. Ini warnanya grey dan udah modifikasinya kalau bisa lihat. Buset, ini udah full spec kali ya. Tadi gue bilang juga udah Akosato, udah Brembo RCS 19 Corsa Corta, ada phone holder juga. Terus di sini juga ada Pro Guard. Tapi di sini yang bukan gue sayangkan sih lebih tepatnya ya teman-teman ya, tapi yang gue
pengenin kalau gue emang ini MT-09 itu jodoh gue juga nanti ke depannya gitu. Gue tuh kurang demen ada spion yang nempel di sisi sini nih. Gue lebih demen kalau motor naked bike ini spionnya tuh menurut gue bar end aja sih teman-teman ya. Bar endnya itu nempel, jadi Pro Guard ini digantiin sama spion bar end. Dan spion bar endnya juga bukan yang bulat ya, tapi lebih yang kayak bisa dibilang tuh agak lancip gitu dan modelnya ke atas. Nah, menurut kalian gimana? Cocok nggak kalau MT-09 tuh pakai spion bar end yang seperti keinginan gua tadi? Bisa komen tuh di kolom bawah juga. Kita kanan ya? Oh, kanan. Maaf nih guys, karena kita masih buta daerah Muara Karang dan sekitarnya ini, jadi bisa dibilang ya harus bisa ada adaptasi lah. Wah. Mas Irwan sampai totalitas loh, foto-foto ngeri sekali guys. Nah, sekarang gua akan buat impresi kalau kena macet kayak gini teman-teman ya. Satu, karena mungkin udah diganti Aqua 1 juga, dari segi kopling tidak terlalu berat. Terus untuk selap-selip masih oke lah ya, karena ini motor kayaknya beratnya tuh nggak nyampe 200 kilo lah. Dan untuk riding position seperti biasa naked bike tidak bongkok ya. Jadi untuk Medan Jakarta masih oke lah, apalagi kalau buat harian kayaknya masih oke. Di sini kalau kalian bisa lihat juga modenya masih mode standar. Dan yang gua sedihi karena bar bensinnya sisa 1 bar teman-teman. Dan kenapa kalau kalian bisa tahu namanya MT ya, karena itu master torsi. Jadi torsinya ini nggak main-main. Dan setahu gue juga dia punya abangnya satu lagi, yaitu MT-10 ya, dimana cc nya lebih gede, 1000 cc. Dia mesin, karakteristik mesin itu beda. Kalau ini inline, kalau MT-10 itu udah CP ya, bukan CP yang lain tapi cross plane maksudnya gitu teman-teman. Suaranya itu kasar. Sebenarnya MT-10 itu katanya secara resmi tidak masuk di Indonesia ATPM-nya, tapi yang gue tahu unitnya ada orang yang punya di Indo loh. Gokil. Dan gue pernah lihat di Sensi, pernah ada nggak ya? Gue mungkin nggak pernah lihat secara langsung, tapi di Instagram pasti ada lah yang ngepost dan nge-repost. Udah ada yang punya gitu guys. Dan rumornya katanya memang MT-10 itu bisa dibilang R1 tapi dengan versi body naked bike itu teman-teman. Jadi buat pecinta naked bike di 1000 cc nggak usah khawatir. Solusinya apa? MT-10. Waduh. Sepertinya kita juga udah kelar nih, karena belok kanan udah nggak jauh showroomnya Double E lagi. Wah, Mas Irwan nih totalitas sekali ya membuat dokumentasi hari ini. Jos par. Aduh. Oke guys, jadi mungkin closingnya sampai sini dulu. Dimana gue sempat ngebayangin kalau nanti gue udah punya anak, seru kali ya jemput pulang anak sekolah kayak gini. Rata-rata orang tua jemputnya naik mobil, naik Alphard, naik Crush, naik Chevrolet, tapi kita naik MT-09 atau naik motor gede gitu teman-teman. Wah, keren sekali sih. Tapi sumpah gue sempat lihat beberapa di internet tuh kayak bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak muda atau orang tua jemputnya tuh naik motor gitu, naik Ducati, naik Vespa 946 Dior. Wah, dia cakep banget. Wing. Oke guys, mungkin impresi gue cukup sampai sini dulu. Dan overall menurut gue, kalau gue bisa kasih rating 1 sampai 10 untuk ini motor, ternyata untuk, waduh, ada yang lawan arah juga lagi. Karena dari pecinta sport bike ke naked bike ini gue bisa ngasih nilai 9 guys. Ternyata karena dari power,
terus kemudian bobot, dan ternyata di gua yang tingginya 174 berat 70 kg masih napak dan enak banget. Rekomendasi banget buat teman-teman semua yang mau naik cc dari 600 atau 2,5, langsung cobain ini. Oke, I'll see you next video guys. Bye bye.